Banyak orang masih berpikir bahwa jenis pekerjaan populer seperti dokter, guru, dan arsitektur sebagai tolak ukur kesuksesan seseorang, serta mengesampingkan pekerjaan yang tidak memiliki gaji atau keuntungan yang tetap seperti bertani ataupun beternak. Hal itu menyebabkan kurangnya minat anak muda dalam pekerjaan tersebut. Namun jika Anda benar-benar berbakat dalam bidang tersebut, cobalah untuk menghilangkan gengsi dan sebaiknya fokus dan tidak perlu minder. Jika Anda ingin jadi petani di usia muda, atau istilah sekarang itu petani milenial, karena sesungguhnya bertani itu adalah pekerjaan mulia. Jika tidak ada petani, maka kita tidak bisa makan dengan baik, karena sesungguhnya para petani itu sangat dibutuhkan di negara kita ya teman-teman. Jika kita para anak muda tidak mau terjun untuk mencoba bertani dengan cara-cara modern atau cara-cara terbaru, mengingat di zaman ini semuanya sudah serba mesin, ya nanti generasi penerus selanjutnya siapa kalau bukan kita sebagai anak muda. Sesungguhnya bertani itu adalah pekerjaan yang sangat mulia teman-teman. Jika tidak ada petani, maka tidak ada yang menyuplai semua bahan makanan dan orang bisa makan dengan baik, dan gizi-gizi mereka pun terpenuhi. Itu semua karena adanya petani. Maka buat teman-teman anak muda ya, jangan gengsi untuk mencoba bertani ataupun berternak. Ya, siapa tahu kita bisa buka lapangan kerja melalui dari pertanian kita ya. Jadi kita tidak hanya mengandalkan buruh-buruh pabrik atau bangunan ya. Jika kita bisa bertani di desa, maka kita bisa membuka lapangan kerja buat orang-orang desa, buat orang-orang sekitar tempat kita yang mungkin yang banyak yang nganggur ya teman. Mas ape tanah wae ya, enggak nyekur lho ora wae. Dan berikut akan saya jelaskan prinsip petani muda yang sukses di zaman modern, yang zaman serba mesin ini ya teman-teman. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang prinsip sukses anak muda dalam bertani, sebaiknya buat teman-teman semua jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya selalu terus berkreasi untuk memberikan motivasi kepada teman-teman anak muda semuanya. Ada 5 prinsip petani muda yang sukses, yaitu yang pertama, tidak berhenti berinovasi. Inovasi adalah suatu proses pembaharuan atau pemanfaatan atau pengembangan dengan menciptakan suatu hal baru yang berbeda dari sebelumnya. Jadi teman-teman, jika ada ide-ide atau penemuan hal-hal baru yang mungkin lebih baik atau bisa mempercepat masa panen kita, teman-teman harus selalu mencari ide-ide penemuan baru yang mungkin lebih bagus atau lebih unggul. Prinsip sukses yang kedua yaitu teman-teman wajib memiliki semangat kesuksesan. Dalam artian teman-teman harus rajin, serajin-rajinnya untuk berproses ya, dan memiliki niat semangat untuk menuju kesuksesan. Jika teman-teman tidak memiliki tujuan untuk sukses, maka rasa malas pada diri teman-teman itu tidak bisa terelakkan. Terus yang ketiga, perluas pasar yang dituju. Jadi jika kita bertani, tidak hanya mengandalkan penebas ya, atau pemborong yang suka membeli di tempat. Jika kita hanya mengandalkan penebas, maka kita tidak tahu harga jual di pasaran. Jadi kita harus sering-sering
berinteraksi di luar. Salah satu contohnya kita harus pergi ke pasar mencari tahu harga-harga bahan-bahan yang kita tanam agar kita tidak kejeblos ke dalam kerugian ya. Kita harus sering-sering berinteraksi di pasar agar kita tahu ya tanaman yang akan kita jual nanti harga pasarnya berapa. Maka jika kita ingin menjualnya ke penebas atau ke pemborong yang suka beli di lahan, maka kita bisa memperkirakan harga jual kita tidak kena tipu ya teman-teman. Yang keempat, hasilkan produk yang berkualitas. Jika produk yang kita hasilkan itu berkualitas, maka kita bisa mendapatkan harga jual yang tinggi. Tetapi jika sebaliknya, jika produk yang kita hasilkan kurang memenuhi syarat, maka kita mendapatkan harga jual yang sedikit lebih rendah ya teman-teman. Yang kelima atau yang terakhir, kita harus pintar-pintar memanfaatkan keadaan menjadi peluang. Salah satu contohnya kita harus mencari tahu di pasar itu barang-barang yang masih banyak kekurangan atau yang masih banyak dicari oleh orang, maka kita harus segera menanamnya, atau bisa dengan melakukan beternak ya teman-teman, karena bertani dan beternak itu adalah salah satu kebutuhan pokok buat masyarakat Indonesia. Itulah sekilas prinsip yang saya terapkan saat saya mulai bertani, dan inilah gambaran kegiatan saya yang hidup di pedesaan, yang mana saya mulai belajar bertani sawah ya, petani padi dengan luas lahan sekitar 2000 meter, yang mana nantinya akan saya tanami padi seperti biasanya, karena di sini barang-barang yang masih sangat dibutuhkan atau masih banyak dicari para konsumen yaitu padi ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman ingin bertanya. Terima kasih, selamat menikmati, semoga bermanfaat.